Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Anggraini dengan NIM 230202056 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan inovasi desain pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan menulis naratif melalui Project Based Learning berbasis digital. Pengembangan desain pembelajaran ini dilatar belakangi oleh pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah yang seringkali menghadapi tantangan dalam meningkatkan keterampilan produktif siswa. Kemampuan ini memungkinkan siswa untuk menyampaikan gagasan, pendapat, dan pengalaman mereka dalam bentuk tulisan yang terstruktur. Namun, banyak siswa menghadapi kesulitan dalam menulis teks naratif secara kreatif dan logis. Kesulitan ini seringkali disebabkan oleh pendekatan pembelajaran yang masih konvensional, lebih berfokus pada teori dibandingkan praktik interaktif yang mampu memotivasi siswa. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan inovasi dalam model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa di era digital. Mengintegrasikan project-based learning dengan digital storytelling sebagai model pembelajaran inovatif dapat menjadi solusi. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi untuk membuat cerita digital, video narasi, atau bahkan buku interaktif yang dapat mendukung kreativitas siswa dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Setelah memahami latar belakang dan permasalahan yang melandasi penelitian ini, diperlukan tinjauan teori yang relevan untuk mendukung pengembangan model pembelajaran inovatif. Kajian pustaka berikut akan menguraikan konsep-konsep utama seperti yang pertama, teks naratif. Menurut Sumantri tahun 1995 halaman 21 dalam Nurmaliyah tahun 2015, naratif adalah bentuk retorika yang bertujuan untuk menceritakan peristiwa-peristiwa tertentu yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara, sehingga pembaca atau pendengar dapat merasakan seakan-akan mereka sendiri yang mengalami peristiwa tersebut. Yang kedua, keterampilan menulis. Menurut Tarigan tahun 1986 halaman 15, menulis dapat didefinisikan sebagai aktivitas menyampaikan ide atau gagasan melalui bahasa tulis sebagai media komunikasi. Tarigan menambahkan bahwa menulis adalah ekspresi tertulis dari gagasan, pendapat, pemikiran maupun perasaan. Tujuan utama menulis adalah sebagai sarana komunikasi tidak langsung. Dalam pendidikan, menulis memiliki peran strategis karena dapat membantu siswa dalam berpikir secara mendalam, memahami hubungan antar konsep, memperluas persepsi, dan menyelesaikan masalah. Dalam pembelajaran teks naratif, keterampilan menulis meliputi beberapa elemen utama. Grafologi, kemampuan menulis dengan memperhatikan ejaan, tata bahasa, dan penggunaan tanda baca yang sesuai. Struktur bahasa, pengetahuan tentang cara menyusun kalimat dan paragraf secara efektif untuk membangun narasi yang runtut dan menarik. Pengembangan alur cerita, kemampuan menyusun alur cerita yang mencakup orientasi, komplikasi, dan resolusi. Deskripsi dan imajinasi, penggunaan bahasa yang deskriptif untuk menggambarkan latar tokoh dan suasana dalam cerita. Yang ketiga, model pembelajaran. Model pembelajaran yang akan digunakan untuk inovasi desain pembelajaran dalam penelitian ini adalah yang pertama, Project Based Learning. Project Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam kegiatan nyata dan kolaboratif. Tujuan model pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Lalu, digital storytelling. Digital storytelling mengintegrasikan teknologi digital untuk membuat cerita lebih interaktif dan menarik. Manfaat dari model pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa menyusun cerita yang kreatif, lalu meningkatkan literasi digital dan mengintegrasikan teks, gambar, suara, dan video. Sekarang kita masuk dalam penyusunan desain pembelajaran inovatif. Desain pembelajaran inovatif dalam penelitian ini mengkolaborasikan antara project-based learning dan digital storytelling untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, kolaboratif, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, ada pun tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, membantu siswa memahami elemen dan struktur teks naratif seperti orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang kedua, meningkatkan keterampilan menulis kreatif siswa. Siswa dilatih mengembangkan ide cerita, membuat alur yang menarik, menggunakan bahasa yang efektif, dan membangun karakter yang kuat. Yang kelima, meningkatkan motivasi siswa. Dengan membuat cerita digital berdasarkan tema yang relevan seperti cerita rakyat atau isu sosial, siswa dapat melihat hubungan langsung antara pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Penilaian hasil belajar dalam pembelajaran ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengidentifikasi kemampuan awal siswa dalam menulis teks naratif. Kemudian yang kedua, penilaian formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Penilaian formatif meliputi observasi proses kerja siswa, tugas menulis dan revisi, serta pembuatan storyboard.
Tahapan ketiga yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir proyek untuk mengevaluasi pencapaian keseluruhan siswa dalam menghasilkan cerita digital. Pada penilaian sumatif ini diberikan rubrik penilaian agar penilaian lebih terstruktur dan transparan. Yang keempat, evaluasi dan refleksi. Selain penilaian formal, evaluasi reflektif juga penting untuk membantu siswa memahami proses belajar mereka, yang mana akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengevaluasi proses kreatif serta memberikan umpan balik. Berikut adalah contoh rubrik untuk penilaian sumatif yang meliputi kriteria, deskripsi nilai, dan skala. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam desain ini dirancang untuk mendukung pengembangan keterampilan menulis naratif. Pada tahap pertama, siswa akan mempelajari struktur teks naratif yang mencakup 4 elemen utama, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang kedua, teknik pengembangan karakter dan alur. Dalam materi ini, siswa dilatih untuk menciptakan karakter yang kuat dan menarik, serta membangun alur cerita yang memikat pembaca. Yang ketiga, teknik menulis kreatif. Teknik yang akan diajarkan adalah brainstorming untuk mengembangkan ide cerita, menyusun kerangka cerita dengan jelas, menggunakan bahasa deskriptif untuk menggambarkan suasana tokoh dan latar, menerapkan gaya bahasa seperti metafora dan simile untuk memperkaya cerita. Yang keempat, penggunaan alat digital. Materi ini akan mencakup pengenalan dan pelatihan dalam penggunaan aplikasi seperti Canva untuk mendesain visual, Storyboard untuk pembuatan buku digital, dan KineMaster atau CapCut untuk pengeditan video narasi. Yang terakhir, kolaborasi dalam proyek. Siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dengan peran spesifik seperti penulis cerita, ilustrator atau desainer visual, editor teks dan multimedia, pengarah video atau narasi. Media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan dalam desain pembelajaran ini berupa yang pertama yaitu buku teks dan artikel referensi yang berfungsi untuk memberikan dasar teori tentang struktur teks naratif dan menyediakan contoh teks naratif seperti cerita rakyat, fabel, dan lain-lain sebagai inspirasi. Yang kedua, media digital yang digunakan. Aplikasi desain visual seperti Canva digunakan sebagai alat mendesain elemen visual dalam cerita. Kemudian, Storyboard adalah platform yang digunakan oleh siswa untuk membuat buku digital interaktif. Untuk mendukung produksi cerita digital dalam bentuk video, siswa akan menggunakan aplikasi pengeditan video seperti KineMaster atau CapCut. Selain aplikasi desain dan pembuatan buku, Google Classroom dan YouTube akan digunakan untuk mengelola proyek dan berbagi hasil kerja. Implementasi model pembelajaran dalam desain ini melibatkan 3 tahapan utama. Yang pertama, pada tahapan pendahuluan, guru memulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan kaitannya dengan keterampilan yang akan dikembangkan, seperti menulis teks naratif. Kegiatan ini mencakup persepsi dan memberi motivasi siswa. Guru juga dapat memanfaatkan alat bantu seperti video singkat atau cerita menarik untuk menciptakan suasana belajar yang antusias. Yang kedua, pada tahap kegiatan inti, fokus pembelajaran beralih pada penerapan langkah-langkah utama dari model project-based learning yang terintegrasi dengan digital storytelling. Tahap ini dimulai dengan penentuan tema, kemudian perencanaan, lalu penyusunan draft, kemudian produksi cerita digital, dan yang terakhir adalah kolaborasi, yaitu siswa bekerja dalam tim dengan peran yang jelas, seperti penulis, editor, dan ilustrator. Yang terakhir, tahap penutup. Pada tahap ini, siswa mempresentasikan produk cerita digital mereka di hadapan kelas atau melalui platform digital seperti Google Classroom atau YouTube. Kemudian, guru memberikan evaluasi menggunakan rubrik untuk menilai kreativitas, struktur narasi, dan kolaborasi. Selain itu, sesi refleksi mengajak siswa mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan umpan balik kepada teman-teman mereka. Penutup diakhiri dengan pemberian penghargaan atau apresiasi terhadap hasil kerja siswa untuk memotivasi mereka dalam pembelajaran selanjutnya. Dari pemaparan yang telah tersampaikan dapat diambil kesimpulan, pembelajaran menulis teks naratif di kelas dapat ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran berbasis proyek yang menggabungkan elemen teknologi digital. Model PJBL yang diintegrasikan dengan digital storytelling dapat membantu keefektifan dalam meningkatkan keterampilan produktif siswa dalam memahami dan menulis teks naratif. Kolaborasi dalam kelompok menggunakan media digital dan pendekatan kreatif memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan menulis yang lebih terstruktur dan imajinatif. Hal ini juga meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia digital. Adapun saran yang dapat saya sampaikan, diharapkan Bapak Guru dapat menghadapi model pembelajaran berbasis proyek ini dalam kelas mereka untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa, terutama dalam teks naratif. Penggunaan teknologi digital yang relevan harus lebih dimaksimalkan untuk mendukung kreativitas siswa. Selain itu, penting bagi guru untuk memberikan ruang bagi siswa untuk bekerja secara kolaboratif
dan memberikan umpan balik secara terus-menerus selama proses pembelajaran. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.